Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifan Syah Pramudi Ahmad. Ingin menjelaskan tentang resume yang pertama, yaitu tentang manufaktur. Saya akan membahas yang pertama, yaitu definisi manufaktur. Manufaktur atau manufaktur adalah gabungan dari dua kata, yaitu manus, yang dalam arti lainnya adalah tangan, dan faktus yang dalam artinya itu ya buat. Jadi jika digabungkan itu adalah terbuat dari tangan. Dalam konteks modern, manufaktur terbagi menjadi dua jalur definisi. Yang dalam kita ketahui itu adalah teknologi dan ekonomi. Secara teknologi, manufaktur adalah pengaplikasian proses fisik dan kimia, lalu membentuk suatu penampilan yang baru. Tidak hanya itu, manufaktur dalam konteks teknologi ini berkaitan dari beberapa produk pun termasuk pada proses manufaktur. Beberapa faktor keberhasilan dan dibutuhkannya dalam manufaktur adalah perkakas mesin, tenaga kerja, dan juga tenaga untuk menunjang seperti listrik. Secara ekonomi, manufaktur adalah perubahan material menjadi barang yang memiliki nilai yang lebih dari barang sebelumnya setelah melalui pemrosesan. Tujuan dari manufaktur adalah mendapatkan produk logam dengan bentuk yang diinginkan. Yang kedua adalah mendapatkan sifat mekanis tertentu yang dibutuhkan, baik itu kekuatan, kekerasan, keuletan, sifat-sifat permukaan, dan lain-lainnya. Lalu ada industri manufaktur dan produk. Pada industri manufaktur terdapat perusahaan organisasi yang melakukan produksi dan juga memasok bahan. Tidak hanya itu, organisasi ini terbagi menjadi tiga, yaitu industri primer, industri sekunder, dan juga industri tersier. Jika primer, mereka melakukan pembawaan atau melakukan penangguhan material, yaitu industri yang mengelola atau mengeksploitasi sumber daya alam. Lalu ada industri sekunder, yaitu mereka yang melanjutkan atau yang membeli dari industri primer tersebut. Industri sekunder tersebut membuat dari barang yang menjadi raw dan membuat menjadi barang jadi yang mempunyai nilai. Lalu ada juga industri tersier. Industri tersier yaitu tidak berhubungan terlalu baik dengan mereka, tidak terlalu khusus, namun menunjang mereka. Contohnya itu industri tersier itu seperti PLN yang menunjang listrik pada industri primer dan industri sekunder. Lalu ada kapabilitas dalam manufaktur. Yang pertama adalah kapabilitas pada proses teknologi, yaitu kemampuan pada teknologinya, karena itu juga akan berpengaruh pada dimensi selanjutnya. Teknologi yang digunakan dalam pembuatan manufaktur tersebut juga berpengaruh pada hasil yang ingin kita jadikan. Yang kedua adalah ukuran dan berat bahan. Ukuran dan berat bahan pada dasarnya itu berpengaruh karena apalagi pada mobilitas dalam industrinya. Contohnya itu kita berhubungan juga dengan kepada dimensi yang ketiga, yaitu kapasitas produksi. Jadi ukuran suatu produknya itu besar, karena besar mobilitasnya susah, membutuhkan ruang yang besar. Dan juga ada suatu benda itu yang berat, karena berat kita harus memerlukan tenaga yang lebih, dan mobilitasnya juga susah dari suatu ruangan ke ruangan atau dari industri ke konsumen. Nah, yaitu ada ketiga lanjutan dari kapabilitas pada proses teknologi dan juga ukuran dan berat bahan. Ini adalah simpulan dari teknologi dan juga ukuran dan berat bahan. Jika teknologi yang digunakan adalah yang bagus, yang baik, dan juga ukuran dan berat bahan yang dibuat dari teknologi tersebut itu suatu yang baik dan juga ringan atau kecil, maka kapasitas produksinya juga pasti akan meningkat. Yaitu contohnya itu jika seperti itu bisa
lebih dari 10.000 unit per minggu. Nah, yang kedua adalah bahan pada manufaktur. Bahan pada manufaktur terdapat 3 jenis bahan utama, yaitu logam, keramik, dan juga polimer. Namun ada satu jenis bahan lagi yang dimasukkan, yaitu komposit. Komposit itu gabungan dari 3 bahan tersebut. Secara singkat, bagian logam dibagi menjadi 2, yaitu logam ferrous dan logam non-ferrous. Perbedaan yang dapat dilihat dengan jelas oleh kita, logam ferrous dapat ditarik oleh magnet, tidak seperti non-ferrous, karena non-ferrous merupakan tidak ada kandungan zat besi sehingga tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya itu emas, tembaga. Namun jika ferrous itu ada termasuk kepada jenis besi seperti baja yang telah dicampur dengan beberapa persen karbon. Lalu yang kedua adalah keramik. Dapat diartikan suatu unsur logam namun juga bukan logam. Hal ini karena keramik terdiri dari 2 hal tersebut. Biasanya terbuat dari tanah liat, berbentuk ubin dan tembikar. Yang ketiga adalah secara ilmiah, polimer adalah senyawa MERS yang dibentuk berulang-ulang, dan yang sering kita temui itu adalah polimer itu karet, dan biasanya diolah untuk pengikat atau juga seperti belt. Yang ketiga adalah komposit, adalah gabungan dari ketiga jenis di atas. Contoh yang sering kita temui adalah kayu, dan dapat diproduksi secara sintetis karena pada kayu terdapat unsur logam, unsur keramik, dan unsur polimer. Yang ketiga adalah proses pada manufaktur. Proses pada manufaktur menjadi 2, yaitu bagian operating system dan assembly. Operating system terdiri menjadi 3 bagian operasi. Yang pertama adalah shaping process atau proses utama. Yang pertama adalah proses solidification atau proses yang melakukan penerapan panas, game mekanis, dan kombinasi untuk merubah bentuk material. Biasanya kita menggunakan ini itu dalam pengecoran. Yang kedua adalah particulate processing, pembentukan suatu material dari suatu bubuk yang kita press dalam suatu cetakan dan diiringi dengan proses sintering. Yang ketiga adalah deformation complex, adalah perubahan dari bahan yang berbentuk balok diubah tapi tidak mengubah bentuk. Contohnya itu mengubah bentuk ini jadi tidak ada sobekan atau kerusakan, namun hanya seperti malam, yaitu diubah-ubah namun tidak sobek dalam arti pecah. Yang ketiga adalah sheet metal forming atau bentuk plat yang bisa dilipat. Perbedaannya dengan bentuk sheet metal forming dengan deformation complex adalah jika sheet metal forming kita menggunakannya adalah plat yang berbeda dengan balok, atau bisa kita sebut balok itu mempunyai ketebalan di atas 2 mm sedangkan di atas 1 mm, sedangkan plat biasanya di bawah 1 mm. Ada rumus untuk membedakan plat dan juga balok, namun saya tidak menemukannya. Lalu ada material removal, adalah pembentukan dengan cara menghilangkan beberapa bagian dari contohnya. Contohnya itu kita ingin membuat suatu bahan, contohnya kita mempunyai suatu besi berbentuk tabung, lalu kita membuat baut. Karena ada bahan-bahan yang terbuang, maka itu disebut dengan material removal. Lalu yang kedua adalah property and changing process, meningkatkan suatu bahan. Salah satunya itu adalah heat treatment atau perlakuan panas yang membuat logam semakin keras, dan juga ada sintering pada logam. Yang ketiga adalah surface processing atau bentuk dari penghalusan suatu bahan dan pengelolaan permukaan. Terdiri dari cleaning and surface treatment, yaitu melakukan pembersihan baik dalam bentuk kimia dan zat lainnya, menghapus noda kotor pada permukaan, minyak, dan lain-lain.
Yang kedua adalah coating and thin film deposition. Ini adalah pelapisan untuk meningkatkan kapabilitas pada logam tersebut supaya logam ini tahan lama, yaitu dengan cara dilapisi dengan teknik pelapisan listrik atau juga anodisasi aluminium, lalu pelapisan organik dan lain-lainnya. Yang kedua adalah assembly operation, terbagi juga menjadi dua. Yang pertama adalah permanent joining process, adalah perakitan secara permanen, yaitu dengan welding pertama, atau las dengan cara mencairkan dua benda kerja atau menambah bahan baku dan lalu digabungkan secara permanen dengan menggunakan panas yang tinggi. Yang kedua adalah soldering. Berbeda dengan welding, konsep ini adalah tidak menggabungkan namun hanya menempelkan dengan kuat. Lalu yang ketiga adalah mechanical fastening, adalah perancangan seperti menambah bahan untuk gabungkan dengan konsep, atau kita bentukannya itu pengikat. Yang pertama adalah thread fasteners, adalah jenis pengencangan tidak permanen. Contohnya yang biasa kita temui itu adalah baut. Yang kedua adalah permanent fastener, adalah jenis pengencangan permanen, yaitu seperti yang kita telah lakukan adalah rivet dan press fitting. Yang ketiga adalah production machine and tooling. Tidak hanya dengan assembly dan juga sistem operation system, kita juga dalam melakukan manufaktur juga dengan mesin atau juga dengan alat. Contohnya, salah satu contohnya yang kita lakukan itu adalah pembuatan plat. Kita menggunakan alat, contohnya adalah rolling mill yang membuat plat dari bahan baku besi, yang jadi kita semakin lama semakin tipis sehingga mencapai plat yang kita inginkan. Lalu ada klasifikasi proses perubahan bentuk logam berdasarkan temperatur kerja, terbagi menjadi dua, yaitu pekerjaan panas atau hot working, yang dengan kondisinya itu temperatur kerja lebih besar daripada temperatur rekristalisasi. Temperatur kerja itu adalah temperatur ruangan, lalu temperatur rekristalisasi adalah temperatur pada benda kerja kita, yang ketika panas itu akan membuat benda tersebut seperti memuai dan atom logam tersebut jarak semakin menjauh. Lalu ada pengerjaan dingin, di mana temperatur kerja kita lebih kecil daripada temperatur rekristalisasi. Ada beberapa keuntungan dan kerugian pada dua proses tersebut. Jika pada hot working, keuntungan itu cacat logam berkurang, perbaikan mikrostruktur. Lalu kerugiannya juga adalah toleransi ukurannya buruk, karena dalam panas pasti akan sensitif dalam permukaan logamnya. Yang kedua adalah mudah bereaksi dengan lingkungan luar dan kondisi permukaan buruk juga. Lalu cold working, keuntungannya permukaan produk baik, karena dalam dingin pasti tidak lebih tidak mudah berubah bentuk. Permukaan produk pasti baik, toleransi ukurannya baik, sifat mekanisnya juga baik, lalu kontaminasi dengan lingkungannya juga kecil. Kerugiannya juga adalah seperti hot working tadi, kebalikannya. Gaya deformasinya kecil, alat lebih kompleks, dan keuletan produk akhir juga lebih buruk. Seperti itu. Itu adalah resume dari pertemuan pertama. Terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.